Sebentar lagi bulan suci tiba. Kira-kira jenis usaha apa ya yang tepat untuk memulai bisnis kala Ramadan dan Lebaran? Tapi jangan yang musiman alias ikut gulung tikar setelah bulan Ramadan berlalu. Nah, bagi Anda yang bingung bisa ikuti saya mengulik usaha turun-temurun yang siapa saja bisa eksis menjalaninya. Bisnis ini adalah buka warung. Tak asing kan? Saya sedang berada di toko sembako nih. Nah, toko sembako ini merupakan salah satu toko sembako yang sudah dirintis oleh seorang perempuan sejak tahun 2019 lalu dan memang sudah mencapai omsetnya miliaran rupiah loh. Mari kita lihat sama-sama. Usaha warung sembako merupakan salah satu peluang bisnis yang tak ada matinya. Meskipun banyak pesaing seperti minimarket dan supermarket yang kian menjamur, tapi cuan miliaran masih mengalir dari toko sembako. Nah, ini nih enaknya. Bisnis toko sembako itu cocok bagi kamu yang mageran di rumah sambil nge-like di handphone. Tapi gimana ya caranya? Ikuti aku yuk kenalan sama Ratu Sembako Depok, Tia Oktaria. Ada semua nih. Mbak Tia. Mbak Hilda. Halo Mbak Tia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa, di Depok Jawa Barat ini selain terkenal Ayu Ting Ting, Asik 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 kenal dirimu. Asik 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 dekat denganmu. nah ini dia nih Ratu Sembako, Mbak Tia Okta. Makasih Mbak. Mbak Tia, dari sekian banyak usaha, kenapa pilih sembako Mbak Tia? Karena sembako perputarannya cepat, hampir minim resiko, dan buat kebutuhan harian juga gitu. Modalnya sendiri Mbak Tia, berapa sih Mbak Tia kalau boleh di-spill nih? Kalau modal bisa dibilang aku hampir tanpa modal sih Mbak. Wah, kok bisa Mbak tanpa modal? Ya kalau zaman sekarang aku menggunakan gadget aku, jadi modalku tuh kuota sama handphone aja. Tia Oktaria ini pemirsa menjadi pebisnis rumahan yang kini sukses meraup pundi-pundi rupiah dari buka warung sembako. Ia dan suaminya merintis usaha ini nyaris tanpa modal loh. Di tengah pesaing bisnis sembako yang bertebaran, warung milik Tia bukannya melempem, tapi malah kian modern. Omsetnya pun tak main-main, miliaran rupiah per bulan. Ada kesulitan tersendiri nggak sih Mbak? Ini kan dirilis dari tahun 2019 nih. Pasti kan ada COVID segala macam kemarin kan. Nah itu bagaimana Mbak? Kalau COVID kemarin orang-orang turun, kita malah naik Mbak penjualannya. Oh gitu, oke. Iya. Terus Kita kemarin pakai sistem jemput bola. Oke. Jadi awal mulanya saya di rumah, saya jualan, saya jadi adminnya, suami saya yang ngirim-ngirim barangnya. Untuk barang-barang sembako di sini tuh ngambilnya dari pabrik langsung atau seperti apa Mbak Tia? Kita ada yang dari distributor, dari pabrik, dan kita juga ada rekan-rekan UMKM. Kita menampung rekan-rekan UMKM yang mau titip jual atau mempromosikan produknya. Oke, Gitu. nah salah satunya dong Mbak Tia, boleh kasih Oke. tahu. Ini kita contohnya ada sambal, ya. Ini salah satu produk UMKM yang sudah menitipkan produknya secara konsisten. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau mau dititipin ke rumah serba ada punya Mbak Tia nih, ada ketentuan tersendiri nggak Mbak Tia? Ketentuannya harus ada izin PYT gitu ya. Nanti ada admin kita yang mengarahkan. Nanti kasih sampel untuk kemasan yang layak jualnya. Oke. Nanti langsung adminku yang info langsung. Berarti ada quality check terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah serba ada ini ya Mbak Tia ya berarti ya? Secara konsep mudah ditiru nih jejak Mbak Tia.
Tapi yang bikin penasaran, bagaimana ya biar dagangan laris manis dan rupiah terus cek ke dompet? Jangan kemana-mana ya, Mbak Tia akan berbagi tips setelah yang satu ini. Di era digital, apa yang tak mungkin? Teknologi membuat tiada jarak antara pedagang dan konsumen. Apalagi nih, kebiasaan orang belanja sudah ogah datang ke pasar atau keluar rumah sekedar beli sabun. Sekarang, konsumen maunya mageran di rumah dan menunggu tukang paket di depan pintu. Nah, tren inilah yang dibaca oleh Tia. Tak hanya melalui penjualan offline, penjualan online pun menjadi salah satu bentuk pemasaran yang paling kencang loh raupan cuannya. Nah, ini salah satu pemasaran kita. Kita biasanya masarin juga lewat media online. Nah, ini caranya ini dari lewat TikTok. Jadi kita punya beberapa host untuk memasarkan produk-produk yang mau kita pasarkan. Jadi begitu. Tia merekrut host untuk live di marketplace. Dari host-host inilah Tia menjual produk sembakonya ke konsumen. Nah, Tia paling kenceng jualan sembako di TikTok. Paling sepi per hari, Tia bisa mendapatkan pesanan 1000 paket loh. Kalau untuk host sendiri, mereka ada sip-sipan ya, dan mereka nanti masing-masing ada akun. Jadi kita punya beberapa akun, lalu kita juga lagi ngebangun ruangan live streaming nih teman-teman, karena memang kita masih live streamingnya di lokasi langsung. Untuk offset dari TikTok ini sendiri nih gimana nih Mbak? Menguntungkan banget nggak nih kira-kira nih? Ya kalau untuk omset, alhamdulillah kita luar biasa sih, lebih banyak omset online daripada offline kita. Lalu kalau untuk paket perharinya, paling sesepi-sepinya kita 1000 paket, Mbak. Tapi bagaimana dengan selisih keuntungannya ya? Berapa persen Tia dapat margin setelah dipotong modal dan komponen biaya lainnya? Kira-kira berapa persen sih Mbak marginnya untuk sembako ini? Kalau untuk persentase margin kita 1 sampai 10%, ya. Ada juga sih yang 20%, itu tergantung produknya gitu. Kalau untuk margin kan kita nggak ambil terlalu banyak ya, paling kita main quantity supaya kita bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Oke, berarti kualitasnya juga baik, harganya juga ditentukan dari kualitasnya itu sendiri berarti Mbak Tia ya. Oke, baik. Nah, dari penjualan online ini kan pernah mencapai 8.000 paket nih per hari. Berarti omsetnya pernah dong sampai 10 miliar per bulan. Tahu gak ya? Nih Mbak Tia. Ya, gitu deh Oke, pokoknya. kita kulik-kulik lagi di segmen selanjutnya. Nah, dari live di marketplace, Tia pun banjir orderan. Selanjutnya, setelah nota pesanan online selesai direkap, Tia dan karyawannya segera mengemas seluruh pesanan. Nah, Mbak Tia, ini ruangan apa nih Mbak Tia? Ini ruangan packing. Jadi setelah dapat order dari live, dari marketplace, kita packing di sini, resinya kita cetak. Wah, ini kalau saya lihat nih paketnya banyak banget nih. Ini ditentuinnya berdasarkan apa nih Mbak Tia nih? Ya, kalau ini orderan di sini juga udah ketahuan penerimanya siapa, kan nanti setelah cetak resi, di packing, baru ditempel resinya. Oke, nah biasanya orang-orang kalau beli online tuh apa sih Mbak? Apa minyak atau apa biasanya yang paling sering orang beli gitu di online shop? Ya, kalau di RSA sendiri kita ini minyak,
barang produk unggulannya, snack-snack gitu. Nah, pokoknya kebutuhan sembako kebanyakan kebutuhan pokok, sabun-sabun. Oke gitu. Nah Mbak Tia, aku kan udah lihat paket-paketnya nih. Ini per hari bisa habis berapa paket nih? Bisa ngirimin berapa paket? Kita minimal banget 1.000 paket. Dan kalau lagi momen event tanggal kembar, itu biasanya kita bisa sampai 8.000, 10.000 paket itu kita packing dalam satu hari. Satu hari aja tuh ya, Satu high hari. season. Iya. Entah tanggal kembar atau kayak Natal kemarin dan tahun baru nih gimana Mbak penjualannya untuk Arlet sendiri? Tanggal kembar 12-12 luar biasa sih. Kita mencapai hampir 8.000-an. Wow, oke. Sekarang kita udah ngomongin paket. Nah, saya mau coba nih Mbak buat bikin paket sendiri nih. Nah, sekarang mau coba bikin paket nih. Gimana nih Mas caranya? Tolong ajarin dong Mas. Nih, ini masukin. Masukin, oke. Terus habis itu digulung. Digiling. Sini. Oke. Seberapa? Segini cukup? Wah, Lagi. udah. Oke, segini. Gunting di sini. Oke. Duh, susah juga ternyata Mbak Tia ya. Butuh effort. Nah. Seperti ini, betul? Oke, kita gulung. Terus Lakban. lakban. Gini. Mbak Tia ternyata susah juga loh ini bikin paket ini. Kalau bukan ahli ya. Iya. Ini gini. Iya maaf ya Mbak kalau berantakan nih customer-nya marah gak nih nanti sama saya nih? Enggak. Yang penting jangan sampai dia Mas, tolong Mas. Saya nggak bisa Mas, saya teman. Susah ternyata. Untuk mengembangkan usahanya ini, Tia ternyata membuka peluang bagi siapapun yang ingin turun menjual sembako. kita lebih ngerangkul orang-orang yang mau usaha, tapi mereka minim untuk pengadaan modalnya. Oke. Jadi kalau di kemitraan ini kita resikonya hampir nggak ada ya, karena mereka bisa milih barang sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Dan kita ada proses retur barang kalau barang itu tidak laku terjual. Jadi kadang-kadang kan orang kalau baru mulai usaha suka takut tuh Mbak. Iya kan? betul, pasti apalagi untuk pemula, Iya. iya kan, seperti saya gitu. Iya, biasanya ada yang nganggap 5 juta itu besar karena memang modelnya pas-pasan. Jadi kita bantu para mitra-mitra yang pengen usaha biar nggak takut juga dan mereka perputarannya bisa break even point-nya lebih cepat. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Inilah pepatah yang cocok untuk menggambarkan perjalanan bisnis sembako Tia. Bermula dari kontrakan, kini Tia jadi juragan. Awal merintis usaha, ia pun hanya dibantu suami. Lalu merekrut 2 karyawan, dan kini ada 30 karyawan ikut membantu bisnisnya. Masa-masa tersulit pun pernah dilalui Tia. Dari mulai kesulitan ekonomi hingga menjadi korban penipuan saat transaksi penjualan. Namun, hal ini tak mematahkan semangatnya untuk terus berkembang dan menjadi sukses. Prinsip hati-hati memang berlaku bagi semua jenis usaha. Terpenting tetap waspada dan menutup jalur penipu. Sudah tergambarkan bagaimana buka warung, jualan minyak, beras, dan gula, tapi cuannya tak kalah dengan buka minimarket. Kalau penipuan kita beberapa kali pernah ngalamin transaksi segitiga, online, offline-nya juga pernah ngalamin gitu. Terus ya keluh kesahnya selama menjalankan bisnis sembako sebenarnya sih tantangan terberatnya adalah pada saat mau naik level ya SDM, permodalan, lalu pengadaan barangnya itu aja sih itu yang dihadapin. Jadi berkutatnya di situ aja. Kalau penipuan kita lebih banyaknya kayak ke transaksi segitiga atau mungkin orang yang pakai
bukti transfer palsu dan langsung ngirimin ojek gitu. Mbak Tia tadi kan sempat mention mengenai transaksi segitiga. Nah, ini kan belum semua orang tahu mengenai transaksi segitiga. Itu seperti apa, Mbak Tia? Transaksi segitiga itu biasanya si penipu ini menghubungi kita sebagai penjual dan dia menghubungi orang lain sebagai pembeli. Nah, kita dipertemukan tuh antara penjual dan pembeli, tapi dia yang mengarahkan untuk kita mendatangkan barang dan yang pembeli ini transaksinya ke si penipu ini gitu. Jadi pada saat barang kita datang, dia bilang udah bayar dengan orang tersebut, si penipu tersebut. Akhirnya barang kita ditahan kan gitu. Nah, itu akhirnya kita tuh yang jadi diadu domba sama si penipu itu gitu. Itu terakhir kejadian transaksi segitiga tuh tahun berapa tuh, Mbak Tia? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti. Itu kerugiannya mencapai berapa kalau boleh tahu nih? Kemarin sempat sampai 9 jutaan. 9 juta? Wah, itu termasuk gede juga berarti ya Mbak Tia ya? Mbak Tia, aku mau tutup pakai pantun, bantu cakepnya ya. Makan kacang pakai nasi. Cakep. Jangan lupa diisi kentang. Cakep. Kalau mau jualan hilangkan gengsi. Cakep. Gengsi hilang, orderan datang. Terima kasih pemirsa, bye.